Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Riki Subagja dari Prodi Pariwisata dengan nomor induk mahasiswa 0436983868 dari UT UPBJ Bandung dengan mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi. Untuk tugas 3, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis mendalam mengenai identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan dengan studi kasus di Kota Bandung. Perkembangan adalah proses yang dinamis. Menurut Doxiadis, ada dua bentuk perubahan fisik. Yang pertama, pertumbuhan atau growth yang bersifat kuantitatif. Kemudian yang kedua ada transformasi, yaitu perubahan kualitatif terus-menerus untuk efisiensi yang menjadi fokus utama dalam studi ini. Proses transformasi lahan tidak terjadi instan, melainkan melalui 4 tahap, di mana dari penetrasi fungsi baru berlanjut ke invasi atau serbuan skala besar, kemudian fungsi baru mulai mendominasi sehingga akhirnya terjadi pergantian total atau suksesi. Untuk latar belakang masalah, mengapa studi ini penting? Karena pembangunan oleh masyarakat seringkali tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Transformasi liar ini menyebabkan ketidakteraturan struktur kota dan memerlukan intervensi pemerintah agar penataan ruang menjadi lebih efisien. Ketidaksesuaian ini memicu dampak multisektoral. Secara ekologis, kualitas lingkungan menurun. Secara sosial, terjadi konflik ruang, dan secara fisik, infrastruktur menjadi tidak efisien, di mana semua ini menuntut evaluasi ulang terhadap pola guna lahan yang ada. Berdasarkan analisis data, terlihat jelas bahwa fungsi permukiman mendominasi hampir setengah wilayah kota, yaitu 45,7%. Dominasi ini menunjukkan tekanan urbanisasi yang sangat kuat, yang seringkali menginvasi area hijau atau fungsi lain di sekitarnya. Kota Bandung terbagi menjadi 6 wilayah pembangunan atau WP. Setiap WP itu memiliki karakteristik unik, mulai dari Bojonegara sebagai pusat pendidikan, Cibening sebagai pusat pemerintah dan wisata, hingga Gede Bage yang diproyeksikan sebagai teknopolis masa depan. Penting untuk membedakan dua konsep dasar ini. Guna lahan adalah fungsi dominan yang ditetapkan secara legal dalam zonasi, sedangkan kegiatan adalah aktivitas spesifik yang benar-benar terjadi di lapangan. Ketidaksesuaian sering terjadi di antara keduanya. Kegiatan penduduk kota sangat beragam, di mana secara umum kami mengklasifikasinya ke dalam 5 kelompok utama, yaitu permukiman, komersial, industri, ruang terbuka hijau, dan kawasan campuran. Kemudian untuk tujuan utama survei ini adalah untuk mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan. Sasarannya ada 3. Pertama, mengidentifikasi kondisi existing, melihat variasi kegiatan dalam suatu zonasi, dan menganalisis tren transformasi yang sedang berkembang. Untuk metodologi, kami dimulai dengan tahap persiapan dengan matang yang mencakup pemahaman masalah, perumusan kebutuhan data, baik primer ataupun sekunder, penentuan populasi sampel, serta delimitasi target area survei di 6 wilayah pengembangan. Masuk ke tahap profesional, kami menyusun perangkat survei seperti kuesioner. Pelaksanaan survei lapangan dilakukan dengan mematuhi etika, dilanjutkan dengan pengolahan data visual, dan diakhiri dengan interpretasi data sederhana. Untuk keberhasilan survei tergantung pada manajemen yang baik. Secara administrasi, kami membentuk tim kerja dan menerus perizinan secara teknis dan melakukan diskusi rutin, menyusun anggaran biaya atau RAB, dan melakukan perincian data awal. Di mana keluaran akhir yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan ini adalah suatu dokumen yang merupakan laporan hasil survei, di mana laporan ini harus komprehensif, akurat, dan siap dipakai sebagai landasan untuk tahapan perencanaan tata ruang selanjutnya. Demikian paparan mengenai identifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung. Pemahaman terhadap transformasi ini adalah suatu kunci untuk menciptakan kota yang lebih teratur dan manusiawi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.